Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Ya untuk pertama, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Pada asana Menghargai Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Untuk yang kegiatan pertama Ibu absen dulu ya. Nesta hadir. Gede Satria. Berarti semua hadir ya anak-anak ya? Ya. Sebelum mulai pembelajaran kita gini ya, biar tambah semangat kita menyanyikan lagu wajib lagu nasional dulu ya. Yuk silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kalau materi kita minggu lalu kan tentang jalur-jalur dan sumber-sumber masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, di sini gampang aja ya, siapa yang ingat anak-anak? Di sini ada 2 jalur masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan silakan. Kalau berdasarkan materi minggu lalu, agama Hindu dan juga Buddha itu masuk ke Indonesia melalui 3 jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Ya, jalur darat sama jalur laut. Ya, itu bisa dari India, dari Cina gitu ya, sama dari Yunani ya. Sama dengan minggu lalu ya, di sini kita menggunakan metode pembelajaran PBL. Jadi nanti kalian membentuk kelompok, baru kalian memecahkan masalah ya. Tapi sebelum itu di sini Ibu mau menyiapkan dulu materinya Ibu yang udah Ibu akan gunakan itu pada PPT. Jadi Ibu persiapkan dulu ya. Baik, bisa dilihat pada layarnya di sini itu ada. Sekarang kita akan mempelajari atau nggak masuk pada materi teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ya. Terus di sini ada tujuan dan manfaat ya. Yang pertama, melalui tayangan video dan studi literatur peserta didik dapat memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Yang kedua, melalui studi literatur peserta didik dapat mengidentifikasi teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ya. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok yang kalian lakukan, itu kalian dapat memahami kelebihan dan kekurangan teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Sama yang keempat, melalui kegiatan diskusi, nanti siswa mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil kerja kalian nanti di LKPD itu tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dengan penuh tanggung jawab ya. Di sini kan ada gambar agama. Ayo, dek, siapa bisa ini saya? Ini gambar apa? Yuk anak-anak, siapa yang bisa gambar ini? Bisa? Ini gambar apa? Ya, di Borobudur di sebelahnya. Ya, nah, artinya di sini kegiatan nasional ya. Nah, dari gambar yang kalian amati di depan, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, ayo silakan. Jadi itu ada beberapa teori-teori. Berdiri nak. Jadi ada beberapa teori-teori sejarah masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori. Yang pertama itu ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga itu teori Waisya, yang keempat teori Sudra,
Iya, banyak sekali. Ya, yuk kasih tepuk tangan. Ini kan kita bisa lihat ada gini peninggalan gini Candi Borobudur sama ini persembahyang rumah Hindu. Jadi kan di sini ada kaitannya dengan maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Tapi karena di sini kita materinya tentang teori-teori, jadi kita kaitkan di sini ada lumayan, ada teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra sama teori arus balik. Jadi di sini Ibu akan menayangkan video. Udah di sini udah tampilkan video, silakan disimak. Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam Jas Merah. Namun sekali-kali meninggalkan sejarah. Udah bisa dimengerti anak-anak? Tadi ada 5 teorinya. Memang teori Sudra itu paling kecil kemungkinan bisa menyebarkan agama Hindu. Nah, setelah mengamati gambar, terus melakukan tanya jawab sama anak-anak juga sudah menonton video. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita literasi ya. Silakan kalian baca buku yang kalian sudah punya yang ada di mejanya kalian. Terus Ibu juga sudah mengirim link di WhatsApp grup ya. Itu ini linknya itu bahan ajar digital ya. Jadi kalian bisa melihat materi di lewat HP kalian. Udah selesai membaca anak-anak? Pasti belum buat KBD, kalian silakan untuk kelompok dulu ya. Ayo silakan untuk kelompok. Pramuka 5 kali. Lagi udah bisa dimulai ya. Kalau gitu siapa di sini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang mau presentasi ya? Kalau di yang sini aja kelompok berapa di kelompok 2 ya? Ayo silakan. Menurut Ejekrom, Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu para pedagang tidak mengerti bahasa Sansekerta dan berupa lawak. Sedangkan kelebihannya itu dari sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India menyebarkan agama yang mudah untuk perdagangan. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau dari teori Ksatria, dari teori Vaishya, mereka tidak mengenal huruf Pallava dan bahasa Sansekerta. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya, mereka dengan jalur berdagang bisa mengembangkan agama Hindu ya, dan bisa menetap juga di wilayah yang memang ingin mereka sebagai agama Hindu ya. Yuk,
Sekian, terima kasih. Nah, yuk berikan tepuk tangan. Ayo, kelompok yang lain. Siapa mau? Ya presentasi. Yuk kelompok ini ada lagi. Ini siapa mau? Ya, yuk silakan kelompok di sini kelompok berapa? 5 ya. Perkenalan dulu ya namanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sugani Anak Karujak Suma, bisa dipanggil Gani. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori arus balik. Teori arus balik mempunyai kekurangan kelebihan, yaitu kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sulit, karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu Buddha. Ya, berarti tadi setelah dipresentasikan ada kekurangan sama kelebihan. Kalau kekurangan itu kemungkinan orang Indonesia susah ya untuk belajar agama Hindu Buddha ke India, mungkin dari jarak atau dari waktu ya. Kalau kelebihannya di sini mungkin ada beberapa pendeta dari Indonesia yang bisa sampai ke India dan balik dari India menyebarkan agama Hindu Buddha. Ayo berikan tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta dulu satu orang untuk membuat kesimpulan. Ya. Dari kelompok 5 ya. Ya, yuk silakan. Baik, dari pembelajaran. Berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Kadir Raditya. Dari pembelajaran yang disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa di sini ada 5 teori, yaitu teori Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Terdapat dari masing-masing teori tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan tersendiri. Baik, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, di sini ada 5 teori. Ada Brahmana, Waisya, Sudra, Satria, sama arus balik. Memang setiap teori itu memiliki kelemahan dan kelebihan, terutama yang paling mencolok itu adalah Brahmana sama Sudra. Ya, karena kalau Sudra itu kan tidak mungkin orang para Buddha itu mempelajari beberapa kitab suci. Kalau kaum Brahmana kan itu dikatakan tidak boleh melewati samudra, masa dia menggunakan jalur lain kan itu tidak mungkin. Terus kalau Sudra kan mereka tidak membaca kitab suci dan itu juga tidak mungkin. Tapi kemungkinan kalau Sudra itu dia mengikuti kapal lain atau dia menerobos keluar dari India, misalnya aku di daerah yang memang ingin mereka sebarkan agama Hindu Buddha, ya. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan agama Hindu Buddha di Indonesia, seperti kayak tradisi Galungan Kuningan, ya. Itu kan masih ada sampai saat ini. Terus nanti pada Google Classroom juga Ibu sudah membuat 10 soal ya sebagai evaluasi supaya kalian bisa menjawab soal sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Terus habis itu untuk sekarang kita akhiri dengan doa. Ya, semoga setiap hari kalian selalu belajar diberikan kesehatan, keselamatan dan lingkungan ya. Ayo kita doa dulu. Pada salam. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.